Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak terasa sudah Natal lagi dan akan menjelang akhir tahun ya. Banyak di antara kita yang mungkin di masa-masa tahun ini merasakan kesedihan, ada juga yang merasakan kesenangan. Saya dulu ingat pernah suatu kali ketika waktu seminari itu ada yang namanya istilahnya mamuri, malam musik seminari. Di malam musik seminari itu semua jenis musik atau semua aktivitas musik itu dilombakan. Ada yang orkes, ada yang bernyanyi, ada yang kur gitu kan, ada yang musikalisasi puisi. Nah, suatu kali saya ikut lomba solo nyanyi gitu kan. Nggak percaya kan saya nyanyi kan? Nyanyi dan saya mengambil lagu yang judulnya Conte Partiro. Conte Partiro itu seriosa yang dibawakan Andrea Bocelli ya. Menyanyikan itu agak sulit ya. Dan ketika mau hari hanya saya bernyanyi itu, melomba itu, saya sakit, mau sakit nih kayaknya. Waduh, gimana ini kan? Sakit gitu kan. Mau nyanyi gitu kan, mau lomba gitu kan. Padahal banyak teman-teman saya udah siap-siap latihan. Lalu saya paksakan karena ada dukungan dari teman-teman, karena yang orkesnya itu teman-teman saya juga gitu, angkatan saya. Saya dulu di Mertoidan ya, seminari Mertoidan sana ada orkes gitu. Lalu di orkestra lah. Ayo Riz, sembuh bisa katanya gitu. Bisalah, akhirnya pada hari hanya saya manggung udah kayak artis aja ya. Manggung lah, tampil. Bernyanyilah saya Conte Partiro itu, nggak usah dinyanyiin sekarang ya. Nanti lama. Lalu ketika saya bernyanyi, saya berusaha sedalam mungkin gitu ya, itu supaya baik adanya itu, apalagi teman-teman saya juga mendukung saya, yang saat itu juga yang mengiringi mereka orkestranya. Lalu tepuk tangan begitu meriah gitu setelah saya selesai. Itu adalah kegembiraan, kebahagiaan yang saat itu terkadang memang ingin saya ulangi lagi gitu ya. Kalau sekarang susah ulanginya gitu. Sekarang ada teman-teman saya, lagu yang paling saya senang sekarang Bapak Kami ya, nanti kita nyanyikan ya bersama-sama. Ya, kegembiraan itu memang terkadang hadir dalam hal-hal yang spektakuler seperti itu ya, tepuk tangan gitu. Tetapi waktu itu saya kalah gitu kan, juara 4, ada 1, 2, 3 gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada kebahagiaan di situ, kegembiraan yang harusnya saya syukuri saat itu. Dan teman-teman saya memuji saya waktu itu. Ya siapa yang nggak mau dipuji ya, semua orang mau dipuji ya. Dan iman kita pada malam ini juga digerakkan dan dibawa pada kegembiraan yang tidak akan ditawarkan oleh dunia. Kegembiraan yang saya alami itu meskipun kalah, itu adalah kegembiraan yang mungkin tidak akan bisa saya ulangi dan tidak akan bisa ditawarkan lagi oleh dunia. Apapun yang terjadi saat ini di sekitar Anda mungkin tak dapat menahan atau membatalkan justru pernyataan diri Allah dalam diri Yesus Kristus, sukacita ilahi yang selalu melanda diri kita. Hari ini kita merasakan kegembiraan itu. Lukas ya di Injil tadi itu bukanlah penemu kata Injil. Tadi ada kata kabar sukacita ya, kabar berita yang penuh dengan kesukaan. Aku beritakan kepadamu kabar sukacita. Kalau di dalam bahasa Yunaninya nanti evangelion. Itu bukan Lukas yang menggunakan itu. Kata ini pada waktu itu justru sering digunakan oleh kekaisaran Romawi ketika kaisar berhasil menguasai suatu daerah dan memenangkan suatu peperangan. Pembawa pesan akan berseru, evangelion, kabar gembira, kaisar menang. Makna itulah yang saat itu diambil oleh Lukas ya. Tetapi diolah lagi lebih dalam lagi, lebih jauh lagi yang harusnya dimaknai oleh kita. Dan Lukas menggunakan kata itu untuk menunjukkan kabar sukacita yang sejati dan yang sebenarnya. Tepatnya Lukas mengarahkan orang kepada siapa yang merupakan kegembiraan sejati itu dan yang bukan berasal dari dunia. Perkataan malaikat kepada para gembala, aku memberitakan kepadamu sukacita besar, kesukaan besar, Mesias yaitu Kristus. Dengan begitu dia mengungkapkan Yesuslah penyelamat sejati, pembawa sukacita sejati, bukan kaisar. Itu pada saat itu ingin menunjukkan
kepada semua orang saat itu, Lukas ya, yang dikuasai oleh bangsa Romawi, bahwa kesukacitaan besar itu bukan dari kaisar Romawi tetapi dari Yesus. Peristiwa kelahiran Yesus yang sangat sederhana ya, terlihat sulit sekali ketika mencari tempat untuk melahirkan dan tidak terduga, bahkan diremehkan orang. Ini adalah suatu skandal ya, masa Allah yang besar jadi manusia ditaruh di palungan, tidak habis pikir. Bukan hanya mengenai soal tempatnya, tetapi ada sesuatu hal yang ingin diungkapkan oleh Lukas untuk merubah cara pandang kita mengenai siapa yang selama ini dipandang sebagai penyelamat. Bukan soal kemenangan-kemenangan raja yang penuh genggam gebita atau ketika menguasai suatu wilayah bermahkotakan emas. Bukan itu padahal yang diharapkan oleh kita dalam lubuk hati yang terdalam. Sukacita itu tidak terbatas dengan hadiah-hadiah yang kita dapatkan. Mungkin Natalan ini ya zaman dulu baju baru gitu kan ya, yang kita terima, atau THR ya kan, pasti dapat THR nih ya semua ya. Lalu bonus-bonusan dari kantor, lalu ucapan selamat itu dengan salam tempelnya gitu kan ya, yang kita peroleh. Bukan itu. Sukacita sejati menurut Lukas dan sesungguhnya adalah menurut Allah, hanya bisa dialami oleh mereka yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Sikap para gembala dalam kelanjutan kisah Injil pada hari ini menampilkan kegembiraan yang ilahi, yang begitu besar dan tak tertahankan, serta tak pernah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya kan? Mereka cuman gembala, tiba-tiba datang malaikat, dihampiri dengan bala tentara surgawi bersorak-sorai. Suatu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh mereka. Di zaman dan di dunia kita sekarang ini masih ada sesuatukah yang bisa membuat kita bersuka cita dalam kekaguman seperti yang dialami oleh para gembala? Kehangatan relasi, kasih yang kita lihat mungkin ya bisa jadi itu yang kita alami, atau lagu-lagu yang kita dengarkan bisa menjadi sumber sukacita kita, atau tindakan-tindakan simpati orang dalam membantu sesamanya yang kita lihat yang membuat kita kagum, bisa jadi itu yang membuat kita bahagia. Banyak kebahagiaan besar justru ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, sesaat saja, bahkan sehari-hari. Bahkan kita kadang-kadang ya, kayak saya gini, menyesal karena tak dapat mengulangi kebahagiaan itu lagi. Saya juga menyesal tidak bisa mengulangi mungkin kebahagiaan momen di mana saya menyanyikan lagu itu dan ditepuk tangani bersama teman-teman saya gitu. Dan kebahagiaan itu hanya bisa kita dapatkan pada saat-saat tertentu. Atau juga bahkan kita kadang-kadang menyesal karena merasa sudah kehilangan orang-orang tertentu yang mungkin kita anggap sebagai sumber kebahagiaan dan sukacita kita. Atau kita betapa banyak pikiran-pikiran yang mengharapkan tentang kebahagiaan yang hanya terbatas pada hal-hal yang manusiawi dan duniawi. Oleh sebab itu, kita pun jangan sampai hanya karena terbatas pada hal-hal yang manusiawi, duniawi, kita lupa bahwa Tuhan masih mengizinkan kita mengalami kejadian-kejadian kecil itu yang mengharukan dan membahagiakan. Ingat, kita tidak akan mampu merencanakan sukacita kita sendiri. Sebab apa yang sejati selalu hanya berasal dari Tuhan. Mungkin kita harus dibantu untuk menoleh ke sisi yang lain, supaya bisa melihat betapa besar kebahagiaan yang sudah kita terima selama ini. Karena terkadang kegembiraan yang diberikan Tuhan kerap kali kita tidak sadari. Kalau Tuhan menghadirkan keselamatan, tak pernah cukup bahasa manusia menggambarkannya. Sebab yang terjadi selalu jauh melebihi bayangan kita, melebihi bayangan duniawi, melebihi bayangan kegembiraan yang kita inginkan. Natal kita alami mungkin seringkali di tengah-tengah situasi yang tidak ideal. Contoh 2 tahun lalu kita mengalami di situasi yang tidak sangat ideal. Sebagian dari kita mungkin kehilangan orang-orang terkasih, dilanda masalah, tuntutan pekerjaan, dan bahkan kurang semangat untuk menjalani hidup ini karena masalah-masalah yang dihadapi. Kita tidak mau melupakan semua yang sungguh-sungguh terjadi itu. Tapi kita perlu menyadari bahwa mungkin kita hanya tidak mendengar sukacita
yang sedang terjadi di sekeliling kita. Sangat berbeda dengan apa yang ditawarkan dunia ini. Mari kita membiarkan diri dipegang oleh saudara-saudara kita, dipegang oleh kegembiraan-kegembiraan yang di sekeliling kita ada. Sadari itu, bahwa Kristus justru nyatanya hadir di dalam hidup kita sehari-hari, bahkan dalam hal-hal yang paling sepele sekalipun. Kita diarahkan untuk melihat sendiri dan mengalami sukacita dari Yesus itu. Kita perlu kepercayaan kepada hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, sukacita yang sederhana, atau mungkin dari orang-orang yang memperhatikan kita tetapi kita anggap sepelekan. Semoga keajaiban Allah selalu hadir dalam hidup kita melalui Yesus Sang Raja Damai yang senantiasa menemani kita. Ia lahir selalu di dalam hati kita. Tuhan memberkati. Selamat Natal.